Oke, halo teman-teman SB60, kembali lagi bersama gue, Sahel. Hari ini kita bakal membahas mengenai tabungan, investasi, dan sistem finansial dalam ekonomi. Oke, mengenai tabungan, investasi, dan sistem finansial, yang pertama kita akan bahas itu, apa itu sistem finansial. Sistem finansial itu terdiri dari kelompok institusi dalam ekonomi yang membantu si penabung dan peminjam itu. Dan juga menghubungkan tabungan seseorang dengan investasi seseorang gitu. Nah, dalam institusi finansial itu bisa dibagi ke dua kelompok, yaitu financial market atau pasar uang dan financial intermediaries. Financial intermediaries itu perantara dalam keuangan. eh Simpelnya gini, perbedaannya itu bisa dilihat dari kalau financial market itu berurusan dari antara peminjam dan yang membutuhkan itu bisa langsung gitu, tanpa perantara. Contohnya seperti pasar saham dan pasar obligasi. Sementara perantara-perantara di pasar keuangan itu seperti bank dan reksadana yang ada gitu. Oke, secara definisi, financial market adalah institusi di mana penabung dalam hal ini yang memiliki uang bisa langsung memberikan uang kepada peminjam tanpa perantara. Financial intermediaries adalah institusi yang di mana penabung bisa secara tidak langsung memberikan uang kepada peminjam gitu. Nah, yang tadi telah disebutkan ya, salah satu market atau salah satu pasar di pasar keuangan itu adalah pasar obligasi. Jadi apa sih obligasi? Obligasi itu sertifikat hutang, sesimpel itu memang. Nah, karakteristik dari obligasi adalah dia mempunyai apa namanya, term atau jangka waktu gitu, jadi misalkan kalian membeli obligasi A. Nah, obligasi A itu baru akan bisa cair di maturitasnya atau di saat memang di suatu waktu yang tertentu gitu. Nah, obligasi ini walaupun terdengarnya sebenarnya aman, cuman tidak tanpa risiko juga. Ada kemungkinan bahwa si peminjam itu akan gagal bayar. Eh, nah, juga ada tax treatment atau apa ya, insentif pajak lah sebetulnya, atau dalam bentuk lain gitu, insentif pajak dari membeli obligasi ini. Ada juga pasar saham, ya kan? Nah, shares atau saham merepresentasikan kan sebuah klaim eh, terhadap kepemilikan perusahaan gitu. Maka dari itu si pemegang saham juga berhak mengklaim terhadap profit yang dibuat oleh perusahaan tersebut. Nah, ketika perusahaan itu merilis saham atau mengeluarkan saham, itu tujuannya untuk mendapatkan modal gitu. Nah, bahasa kerennya itu equity financing. Sorry. Dibandingkan dengan obligasi, saham memiliki resiko yang lebih tinggi dan tetapi juga memiliki potensi return yang lebih tinggi. Oke, kalian bisa beli saham itu di bursa-bursa
bisa contohnya kalau di Indonesia Bursa Efek Indonesia gitu. Tapi ada juga bursa-bursa di luar sana kayak Tokyo Stock Exchange, Hong Kong Stock Exchange dan lain-lain gitu. Atau di Amerika juga ada. Nah, ini ada gambar bear sama bull atau beruang dan banteng. Itu biasanya menandakan apa kondisi lah, suatu mengumpamakan suatu kondisi di pasar saham. Kalau kalian pernah dengar bearish, bullish, nah itu dari itu, pasar saham. Nah, ke financial intermediaries atau perantara keuangan adalah institusi ya tadi udah dijelasin adalah institusi di mana eh, yang memiliki dana atau eh, savers dalam hal ini penabung bisa me- memberikan uang ke peminjam tapi nggak langsung gitu nggak kayak di pasar keuangan di pasar uang. Ada yang tadi kan udah disebutin bahwa salah satu financial intermediaries adalah bank. Jadi mekanisme gimana? Bank ini ngambil deposit dari orang-orang yang mau menabung gitu kan. Dan deposito tersebut digunakan untuk memberikan pinjaman kepada orang yang membutuhkan gitu. Dan mereka dapat untungnya gimana? Mereka eh, membayar bunga ke deposito apa para penabung itu atau para depositor itu dan juga ngecharge bunga yang tentunya harus lebih tinggi daripada bunga yang dia charge kepada depositor itu supaya mereka bisa untung. Ngecharge bunga ke peminjam gitu. Dan bank juga berfungsi sebagai medium of exchange gitu, tempat bertukar dengan eh, dengan membolehkan atau memfasilitasi orang untuk menarik cek gitu eh, terhadap deposito mereka gitu. Dan bank juga bisa memfasilitasi pembelian barang dan jasa. Nah, ada juga mutual funds gitu. Mutual funds adalah institusi, ini masih masuk ke financial intermediaries ya. Mutual fund adalah institusi di mana eh, penjualan saham kepada publik itu berlangsung gitu. Jadi bisa jadi langsung gitu atau bisa jadi dengan mutual fund. Tapi ini mekanismenya biasanya si publik itu membeli portofolio dari mutual fund ini gitu. Jadi nggak secara langsung beli obligasinya atau sahamnya gitu. Makanya dia disebut sebagai perantara karena memang si mutual fund ini udah buat portofolio sendiri baru dijual ke masyarakat gitu. Nah, mutual fund ini apa namanya memungkinkan lah untuk eh, orang-orang dengan modal yang lebih sedikit itu bisa eh, mengakses instrumen investasi seperti itu. Ada lagi institusi finansial lainnya kayak perusahaan kredit, habis itu perusahaan dana pensiun, perusahaan asuransi, dan ini yang harus dihindarin itu loan sharks itu ibarat kayak pinjol ya guys, pinjol. Nah, mungkin bisa dapat tanpa jaminan, pinjaman tanpa jaminan, tapi bunganya super super tinggi. Ini kalian harus hindari. Nah, kita sekarang baru masuk ke eh, tabungan dan investasi dalam akun pendapatan nasional gitu. Kita harus ingat ini fungsi dari PDB atau GDP. Lewat. Nah, kita juga harus mengingat bahwa GDP itu adalah
tadi kan udah bahas mengenai fungsi GDP. Visi GDP itu adalah total pemasukan dan pengeluaran di sebuah ekonomi. Nah, kita eh, coba mengasumsikan eh, ekonomi itu tertutup, jadi nggak ada ekspor atau impor. Nah, sekarang kita kurangi konsumsi dan belanja negara dari berarti kan tadi kan eh, fungsinya kan berarti dari Y sama dengan C G I gitu kan tadinya. Nah, karena kita sekarang mau mengurangi eh, konsumsi dan pembelanja negara, jadi kayak gini. Sisi kiri dari persamaan tersebut adalah total pemasukan di sebuah ekonomi setelah membayarkan untuk konsumsi dan belanja negara yang dibeli gitu. Maka jadinya itu tinggal tersisa saving gitu atau tabungan. Maka saving equal to investment. Karena ini semua itu ketika sudah dikurangi dengan konsumsi dan belanja negara, maka yang tersisa adalah tabungan gitu. Oke, next. Ya, tadi yang seperti udah gua tuliskan juga, kita substitusikan tadi Y dikurang C kurang G itu kan sebenarnya sama sama aja kayak sama dengan tabungan gitu. Makanya disubstitusi jadi kayak gitu. Nah, tadi berarti artinya tabungan nasional atau tabungan itu equal dengan investasi. Nah, sekarang setelah itu dari setiap belanja konsumsi atau belanja negara kita kurangi pajak gitu dari setiap transaksi. Nah, arti dari tabungan dan investasi gitu. Tabungan nasional atau national saving adalah total dari pemasukan dalam ekonomi yang tersisa setelah membayarkan untuk konsumsi dan belanja negara gitu. Nah, sekarang private saving gitu. Private saving adalah jumlah dari pendapatan yang rumah tangga miliki setelah dia juga membayar pajak dan konsumsi gitu. Jadi kalau yang tadi kalian lihat tuh yang ada dari sisi konsumen dikurangi pajaknya, dari sisi government juga dikurangi pajaknya gitu. Kalau rumus yang sisi konsumen ini kan cuman Y kurang T kurang C gitu. Itu artinya private saving atau eh, tabungan rumah tangga. Nah, ada juga public saving, di mana tadi kan yang eh, pengeluaran belanja negara itu dikurangin juga, eh, oh sorry, public saving itu adalah jumlah dari pe- pendapatan pajak yang tersisa setelah si pemerintah ini membelanjakan apa yang diperlu dibelanjakan gitu ya. Nah, mengenai surplus dan defisit gitu.
Ketika revenue dari pajak itu lebih besar dari pembelanja belanja pemerintah, maka pemerintah memiliki budget yang surplus. Sebaliknya, jika belanja pemerintah lebih besar dari revenue pajak yang dimiliki, maka budgetnya defisit. Secara ekonomi secara utuh, eh, saving harus sama dengan investment gitu. Karena asumsinya semua yang ditabung itu diinvestasikan kembali untuk produktivitas di kedepannya gitu. Nah, setelah tadi kan ada private saving sama public saving gitu kan. Nah, eh, yang eh, diingat kembali bahwa saving itu harus sama dengan investment. Nah, untuk apa namanya? Untuk loanable funds atau duit yang bisa dipinjamkan gitu kan tergantung oleh saving dari eh, setiap orang gitu. Saving dari eh, yang tersisa dari aktivitas ekonomi gitu. Nah, mereka juga ada pasarnya gitu. Eh, Pasar keuangan berkoordinasikan eh, pendapat tabungan tabungan dari suatu ekonomi dan investasi dari suatu ekonomi gitu dalam pasar untuk eh, uang yang bisa dipinjamkan. Dalam pasar uang yang dalam pasar untuk uang yang bisa dipinjamkan adalah pasar eh, di mana orang yang mau menabung itu menyuplai duit pada orang yang mau minjam untuk berinvestasi gitu. Jadi dalam tabungan juga akan ada supply and demand-nya juga. Nah, ini supply dan demand untuk tabungan yang bisa dipinjamkan gitu lah. Loanable funds gitu. Loanable funds mengacu kepada semua pendapatan orang gitu yang mereka sudah sisihkan untuk ditabungkan gitu loh. Yang bukan yang tadi kan kalau kalian ingat private consumption private saving kan sisa dari apa yang mereka udah konsumsi gitu. Ibarat sisa duit dari apa yang mereka udah konsumsi. Gitu. Begitu juga public saving. Public saving kan sisa dari pendapatan pajak yang setelah mereka membelanjakan apa namanya setelah mereka selesai membelanjakan untuk belanja pemerintah gitu. Nah, supply dari loanable funds ini adalah ketika orang-orang ini punya duit ekstra nih di luar dari konsumsi mereka gitu, dan mereka mau tabungi dan pinjamin ke orang. Nah, demand dari loanable funds ini atau duit yang tersisa dari tabungan itu adalah dari rumah tangga dan perusahaan yang ingin meminjam dan melakukan investasi gitu. Nah, suku bunga, interest rate. Suku bunga itu eh, harga dari sebuah pinjaman gitu. Karena kita juga sebagai eh, kalau misalkan mau minjemin duit, kalau ini konteksnya kalau di luar ke temen ya, misalnya ke orang lain itu pasti kita mau dapat untung karena ada opportunity yang kita lewatkan dari hal itu gitu. Dengan kita menjamin uang kepada teman atau kepada teman, maksudnya pada orang lain. Tuh, bunga lah adalah eh, bunga adalah yang dibayarkan oleh peminjam dan yang diterima oleh si sorry bunga ya bunga itu yang dibayarkan oleh peminjam dan yang diterima ketika kalian meminjamkan atau kalian menabung gitu. Kalau melewat
kalau lewat perantara keuangan tadi seperti bank gitu. Nah, pasar keuangan itu sebenarnya kayak pasar pasar barang dan jasa juga gitu, atau pasar kayak pasar yang lain aja dalam suatu ekonomi gitu. Dia juga ada keseimbangan dari supply dan demand yang menentukan eh, tingkat bunga itu sendiri gitu. Nah, ini grafiknya. Tuh, kalau misalkan kalian cermati ini sama aja kayak grafik-grafik supply dan demand barang lainnya gitu. Jadi ketika misalkan supply tetap, demand terhadap eh, demand terhadap eh, uang untuk di apa namanya demand terhadap pinjaman untuk investasi itu semakin tinggi, dia akan eh nggak jelas. Misalkan tadi keseimbangannya di sini. Nah, ketika demand naik, sama aja kayak barang-barang dia akan bergerak ke sini gitu. Kata deh, nggak bakal bergerak ke sini. Itu sama aja kayak barang-barang yang lain juga. Tuh, eh, ketika permintaan ada apa ya pinjamannya gitu, ada di 1.200 permintaan pinjamannya itu ada di 1.200, ketika suku bunganya segini gitu. Nah, ada juga kebijakan-kebijakan pemerintah yang me- berdampak terhadap tabungan dan investasi seperti eh, pajak dan tabungan gitu, dan pajak dan investasi serta defisit atau surplusnya anggaran pemerintah gitu. Nah, saving insentif atau insentif untuk menabung bisa dalam bentuk pajak. Pajak eh, dari bunga yang kita dapatkan dalam menabung itu bisa ketika pajaknya kecil itu bisa mendorong tabungan gitu. Ya nih tadi eh, penurunan pajak eh, penurunan pajak meningkatkan insentif rumah tangga untuk menabung gitu. Ah, ini supaya di mana lagi? Nah, ini kan tadi titik keseimbangannya ada di sini. Mungkin ketika ketika supply-nya itu bergeser dalam artian ada sebuah insentif pajak dalam menabung gitu, itu akan membuat garis supply dua gitu dan titik keseimbangannya itu akan ada di sini lagi gitu. Dan maka dari itu eh, suku bunganya itu akan turun, ya kan? Jadi jadi di sini gitu. Misalkan berapa? 4%. 4% gitu ya, anggap aja 4%. Nah, ya kan? Oh ya benar 4% itu ternyata. Dan akan menggeser juga nih tadi kan karena dia memberikan insentif kepada si penabung, maka jumlah tabungannya ini loan atau jumlah dari loanable funds ini akan bertambah gitu. Dan suku bunganya akan menurun gitu. Nah, perubahan dalam
pajak menabung gitu akan menghasilkan suku bunga yang lebih eh, rendah gitu. Dan investasi yang lebih baik. Nah, tadi kan dari sisi supply-nya yang digerakin. Nah, sekarang bisa jadi dari sisi demand-nya juga. Seperti eh, pajak dalam berinvestasi gitu. Pajak dalam berinvestasi akan meningkatkan, akan mempengaruhi insentif untuk meminjam gitu. Dan akan meningkatkan permintaan terhadap loanable funds itu sendiri atau ketersediaan uang yang dipinjamkan gitu. Coba kita lihat mungkin ada dan ini akan menghasilkan tingkat bunga yang lebih tinggi itu. Ada grafiknya? Oh, belum. Oke, ini coba. Nah, ini kan grafik yang awal nih yang belum diapa-apain. Nah, demand-nya yang digeser kan, demand-nya digeser dengan eh, investment tax credit gitu. Mas, apa ya, investment tax credit itu ketika kita mungkin keringanan pajak yang diberikan pemerintah ketika kita berinvestasi gitu. Nah, dan itu akan meningkatkan permintaan dari loanable funds. Nah, itu bisa dilihat jadi ke D2 dan akan meningkatkan level dari suku bunga itu sendiri. Dan juga akan meningkatkan dari eh, kuantitas gitu kan. Kuantitas dari loanable funds-nya. Nah, kita balik lagi membahas defisit anggaran dan surplus anggaran. Ketika pemerintah membelanjakan lebih dari yang diterima, tentu itu akan menjadi kategori defisit seperti yang tadi sudah dibahas. Nah, akumulasi dari defisit tersebut di disebut dengan utang pemerintah gitu. Nah, kalau kalian sering dengar di berita-berita utang pemerintah kita sekian, sekian itu karena defisit dari anggaran periode sebelumnya gitu. Nah, eh, apa namanya? Supply dan demand dari loanable funds tadi juga yang kalian lihat grafik sebelumnya itu juga dipengaruhi karena ada peran pemerintah juga eh, sebagai aktor di situ, di mana dia itu juga memerlukan pinjaman, pinjaman untuk menambali defisit-defisitnya mereka gitu. Dan nih pemerintah pinjaman yang dilakukan oleh pemerintah untuk menutupi budget defisit itu mengurangi supply dari loanable funds yang tersedia gitu untuk melakukan investasi oleh rumah tangga dan investasi dan perusahaan. Jadi defisit anggaran pemerintah itu sangat buruk lah untuk investasi gitu. Nah, jatuhnya investasi ini disebabkan oleh pemerintah yang defisit ini disebut dengan crowding out. Artinya ada defisit dalam ya tadi karena defisit pemerintah eh, dia itu apa ya crowds out atau meramaikan membuat jadi sumpek lah eh, terhadap bagi peminjam gitu private borrowers yang ingin apa namanya membiayai investasinya gitu ibaratnya supply kemakan banyak dari
defisit pemerintah itu, supply dari loanable funds-nya. Nah, ketika pemerintah defisit, ya kan, dia ini mengurangi supply dari pinjaman yang ada, ya pinjaman yang ada gitu, dan akan menggeser supply-nya itu ke kiri. Coba kita lihat tempat di grafiknya ya, dan eh, akan meningkatkan titik keseimbangan suku bunga dan mengurangi ya kan kuantitas dari eh, apa namanya akan mengurangi kuantitas dari pinjaman itu sendiri. Nah, ini grafik yang awal. Nah, supply-nya bakal geser ke kiri. Nah, defisit budget pemerintah menggeser supply dari loanable funds ke kiri dan meningkatkan tingkat suku bunga. Jadi 6%. Dan juga menggeser kuantitas dari loanable funds-nya itu ke kiri juga. Dari skenario sebelumnya itu eh, belum ada yang menggeser S1 ke S2 ini, atau menggeser supply dari eh, loanable funds-nya itu. Dan itulah yang disebut crowding out gitu. Terlalu banyak yang meminjam, supply-nya itu nggak cukup, maka tingkat suku bunganya itu menjadi tinggi gitu. Karena pemerintah ini minjam kan pasti, misalkan kalau misalkan defisit anggaran bukan dalam jumlah yang kecil gitu. Nah, ketika pemerintah eh, defisit gitu ya, ketika pemerintah dalam keadaan defisit, itu dia juga mengurangi tadi yang udah sempat bahas, itu mengurangi tabungan nasional gitu. Dan interest rate akan meningkat, atau dalam hal ini suku bunga akan meningkat dan investment akan jatuh. Jadi defisit pemerintah itu sangat berdampak kepada investasi, suku bunga, dan supply dari eh, apa namanya national saving atau supply dari loanable funds itu lah. Nah, di sisi lain, ketika pemerintah ini surplus, supply dari loanable funds ini meningkat, interest rate atau suku bunga juga menurun, dan akan menstimulasi investasi gitu. Nah, ini ada Filipina ya, apa namanya, hutang Filipina gitu, government debt-nya yang diakibatkan dengan defisit anggaran itu. Nah, kebijakan fiskal yang ekspansif oleh pemerintah Indonesia itu sejak lama mengakibatkan defisit neraca anggaran yang terus membengkak. Kita lihat. Seiring dengan defisit anggaran dan defisit neraca, keseimbangan primer, utang pemerintah Indonesia terus mengalami kenaikan. Per Desember 2024, utang pemerintah mencapai 8.801 triliun. Nah, ini kesimpulannya, ya. Kesimpulannya adalah sistem finansial itu eh, apa namanya, terdiri dari institusi finansial seperti pasar obligasi, pasar saham, bank, dan reksadana gitu, atau funds. Institusi itu eh, dia itu menggerakkan sumber daya dari rumah tangga yang ingin menabung, dan eh, memberikan eh, rumah tangga atau perusahaan juga kesempatan untuk meminjam gitu dari tabungan-tabungan tersebut gitu.
Nah, yang penting juga dalam ekonomi yang tertutup, tabungan nasional itu sama dengan investasi. Jadi tabungan sama dengan investasi. Itu yang kalau kalian mau ingat satu hal dari sesi ini, ingat aja tabungan itu sama dengan investasi. Jadi sebenarnya banyak semakin banyak orang yang punya duit untuk menabung, itu semakin bagus untuk ekonomi kita di jangka panjangnya gitu. Ah, itu institusi keuangan financial institution itu mencoba untuk mencocokkan gitu antara tabungan satu orang sama eh, investasi satu orang gitu, coba di matching tuh gitu, karena ada yang butuh uang untuk investasi, ya kan, ada yang punya dana lebih untuk dipinjamkan gitu, atau ada yang punya dana lebih untuk ditabungkan. Nah, tingkat suku bunga itu di ditentukan oleh supply dan demand dari loanable funds gitu. Supply dan demand supply dari loanable funds itu datang dari rumah tangga yang memiliki yang ingin menabungkan eh, sebagian dari pendapatannya gitu. Dan permintaan untuk loanable funds ini datang dari rumah tangga dan perusahaan yang ingin meminjam untuk investasi gitu. Oke, ternyata slide terakhir ini. Oke, thank you semuanya udah menyimak. Sorry ya kalau ada satu kata atau dua kata yang kurang enak. Oke, see you in next session ya. Thank you guys.